Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat-sehat ya. Nah, pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang tokoh dan wataknya dalam teks fiksi. Nah, setelah mengikuti penjelasan Ibu harapkan kalian dapat satu, menemukan tokoh dalam teks fiksi. Yang kedua, dapat menemukan watak tokoh dalam teks fiksi yang sudah kalian baca. Yang ketiga, kalian dapat menuliskan perbedaan watak tokoh dalam teks fiksi yang kalian sudah baca. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Cerita fiksi adalah suatu karya sastra yang berasal dari hasil rekaan, khayalan, atau imajinasi pengarangnya. Jadi, tidak berdasarkan kenyataan. Nah, apa saja ciri-ciri cerita fiksi? Antara lain, satu, dalam cerita fiksi bersifat imajinatif dari pengarangnya. Yang kedua, biasanya cerita fiksi menggunakan bahasa yang bukan sebenarnya atau konotatif. Ketiga, cerita fiksi tidak memiliki sistematika yang baku atau aturan urut-urutan yang tertentu. Keempat, dalam karya fiksi memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Nah, itu tadi tentang cerita atau teks fiksi. Berikut cerita non-fiksi atau teks non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, tidak boleh ngarang-ngarang ya, berdasarkan kenyataan, cerita non-fiksi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan tulisan populer, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan lain sebagainya. Jadi, kalau cerita atau teks non-fiksi ini berdasarkan kenyataan. Bahkan ada yang dilengkapi dengan penelitian-penelitian. Ya, ini yang membedakan dengan teks fiksi tadi. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Dalam teks fiksi ada penokohan dan perwatakan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh-tokoh pada cerita sehingga pembaca mampu memahami dan mengenal tokoh-tokoh cerita. Terdapat dua jenis tokoh dalam cerita, yaitu yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang mendukung cerita atau tokoh utama. Biasanya, tokoh protagonis memiliki watak yang baik atau bersifat baik. Yang kedua, yaitu tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menentang cerita. Tokoh ini biasanya berwatak jahat dan menciptakan pertentangan serta menjadi lawan dari tokoh protagonis. Berikutnya yaitu perwatakan. Ini berhubungan dengan sifat atau watak dan tingkah laku dari setiap tokoh.
Perwatakan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Berdasarkan keadaan fisik, misalnya berdasarkan umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, suku bangsa, raut wajah, tinggi rendah badan, dan kurus gemuk. Yang kedua, keadaan psikis atau keadaan jiwa tokoh yang meliputi kegemaran, emosi, pandangan hidup, kecerdasan, dan cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga, berdasarkan keadaan sosiologis, menunjuk pada latar belakang kedudukan tokoh dalam masyarakat dan hubungannya dengan tokoh lain dalam cerita. Misalnya tentang pekerjaannya, jabatannya, dan kedudukan di dalam masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang teks fiksi. Bagaimana? Apakah masih ada yang belum jelas? Nah, apabila ada yang belum jelas, Ibu tunggu pertanyaan kalian boleh lewat WA ataupun lewat telepon. Ya. Berikut ada tugas yang harus kalian kerjakan. Anak-anak, silahkan kalian baca cerita dari buku cetak bahasa Indonesia halaman 34 sampai 35. Nah, di halaman 35, di situ ada 8 pertanyaan. Silahkan kalian jawab lengkap pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tersebut. Ingat ya, jawab lengkap. Nah, ini seringkali Ibu masih menemukan anak-anak yang menulis langsung isinya. Nah, apabila Ibu masih menemukan kalian menulis isinya saja, Ibu akan salahkan. Ya, karena Ibu setiap kali memberi tugas itu menjawab lengkap. Ya, di ulangan, di latihan, yang di Google Form, itu Ibu masih temukan banyak sekali yang langsung isinya. Ya, jadi sekali lagi, tolong jawab lengkap. Nah, tugas ini dikerjakan di buku latihan bahasa Indonesia. Nah, ini juga poin 4 ini yang sering dilupakan. Menulis dengan tulisan tegak bersambung dan menggunakan ballpoint. Ya, ini sering diabaikan. Ibu seringkali dalam perintah sudah menuliskan tulis tegak bersambung, gunakan ballpoint. Tapi Ibu masih seringkali menemukan kalian yang menulis dengan menggunakan pensil, menggunakan huruf cetak. Ya, jadi tolong dipahami, kalian sudah kelas 4, tolong apa yang dituliskan dalam perintah, tolong diikuti supaya nilai kalian maksimal juga, ya. Tidak ada pengurangan nilai. Yang kelima, beri identitas, hari tanggal, dan juga garis penutup bila kalian sudah selesai mengerjakan. Kerjakan tugas dengan baik, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.